Mengupas kasus pembunuhan Nazarudin Zulkarnain 12 tahun lalu. Benarkah Antasari Azhar dalangnya? 4 Mei 2009 saya ditahan. Ada tahu kan? Pada waktu itu alat bukti saya apa? SMS. Sudah tahu kapan SMS itu dibikin? Dugaannya setelah saya ditahan. Artinya tahan dulu baru menyiapkan alat bukti. Saudara-saudara dan sahabat-sahabat saya yang juga mengingatkan saya, awas Pak SBY, sepertinya akan ada gerakan politik yang akan menggunakan Antasari untuk menyerang dan mendiskreditkan Pak SBY. Kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, jujur, beliau tahu perkara saya ini. Menurut beliau jujur cerita apa yang beliau alami dan apa yang harus beliau perbuat. Beliau perintahkan siapa untuk merekayasa dan mengkriminalisasi Antasari. Yang disampaikan oleh saudara Antasari, mantan narapidana yang baru saja mendapatkan gerasi dari Presiden Jokowi. Sama dengan pemilihan presiden tahun 2004 dulu, di kala Minggu Tenang, saya juga mendapatkan fitnah dan bahkan sebuah buletin sengaja dibikin, dicetak, dan diedarkan. Keputusan Presiden untuk memberi gerasi kepada Pak Antasari itu berdasarkan syarat atau masukan dari Mahkamah Agung. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali pemberian gerasi itu dengan apa yang Pak Antasari lakukan secara pribadi. Sekarang ini saya sedang dalam rangka pemulihan nama baik. Pemulihan nama baik saya itu adalah dengan cara mendudukkan persoalan yang sebenarnya. Siapa sebetulnya yang merencanakan sampai orang itu mati, meninggal, korban ini. Mengupas kasus pembunuhan Nazarudin Zulkarnain 12 tahun lalu. Benarkah Antasari Azhar dalangnya? Masih ingat Antasari Azhar? Bagaimana kabar mantan Ketua KPK era Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ini? Mengenai kabar Antasari Azhar sekarang cukup membuat publik penasaran. Apalagi setelah bebas penjara. Antasari Azhar memberi pengakuan menghebohkan soal dalang di balik ia masuk penjara. Tak lain tak bukan adalah SBY, ayah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Antasari Azhar diketahui terjerat kasus pembunuhan dan telah bebas bersyarat pada Kamis 10 November 2016 lalu. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK itu bebas dari Lapas Tangerang setelah menjalani 2/3 masa pidana. Pada tahun 2009, Antasari Azhar divonis 18 tahun penjara atas pembunuhan bos PT Putra Raja Wali Bantaran, Nazarudin Zulkarnain. Mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, hingga peninjauan kembali, Antasari dinyatakan bersalah. Setelah bebas, mantan Ketua KPK Antasari Azhar mulai buka suara soal kasus pembunuhan yang menjeratnya. Antasari dipidana dalam kasus pembunuhan Direktur Putra Raja Wali Banjaran, Nazarudin Zulkarnain. Selama 8 tahun ia mendekam di penjara karena dianggap terbukti terlibat dalam pembunuhan Nazarudin. Kini, Antasari menyatakan bahwa kasus yang menjeratnya adalah tindakan kriminalisasi dan direkayasa. Ia menduga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjadi bagian dari kriminalisasi itu. Pada Maret 2009, Antasari mengatakan CIO MNC Group Hari Tanusudibjo mendatanginya. Hari mengaku diutus SBY untuk meminta Antasari agar tidak menahan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan yang merupakan besan dari SBY. Akan tetapi Antasari menolak permintaan itu. Mendengar jawaban itu, kata dia, Hari mengingatkannya untuk berhati-hati. 2 bulan kemudian, Antasari ditangkap polisi. Salah satu bukti yang memberatkan adalah SMS bernada ancaman yang seolah dikirim Antasari kepada Nazarudin. Publik tanah air sempat dihebohkan dengan kasus pembunuhan yang melibatkan petinggi negara pada 12 tahun lalu. Kala itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Antasari Azhar terseret kasus pembunuhan seorang pengusaha hingga berujung mantan jaksa. Itu divonis 18 tahun penjara.
Kasus itu bermula pada 14 Maret 2009, di mana Direktur PT Putra Raja Wali Bantaran, Nasruddin Zulkarnain, ditembak di kepala usai bermain golf di Tangerang, Banten. Kala itu mobil yang ia tumpangi bergerak lambat di tepian danau di dekat lapangan golf itu. Tiba-tiba dua pria dengan sepeda motor muncul dari arah belakang kiri mobil. Salah satu pria kemudian mengeluarkan senjata api laras pendek dan menembak Nasruddin sebanyak 2 kali. Peluru bersarang di pelipis kiri korban. Sempat kritis, Nasruddin yang dilarikan ke rumah sakit Maya Pada kemudian menghembuskan nafas terakhirnya pada Minggu, 15 Maret 2009. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada saat itu, Antasari Azhar, terseret dalam kasus pembunuhan tersebut. Ia diduga sebagai aktor intelektual di balik tewasnya Nasruddin. Menurut polisi, nama Antasari mencuat karena ditemukan bukti pesan singkat yang bernada ancaman terhadap Nasruddin. Kurang lebih, isi pesan singkat tersebut adalah sebagai berikut. Maaf, masalah ini hanya kita berdua yang tahu. Kalau ini sampai terblow up, tahu konsekuensinya. Begitu kira-kira. Kata pengacara keluarga Nasruddin, Jeffrey Lumempau, seperti diberitakan Harian Kompas, Sabtu 2 Mei 2009. Akan tetapi ia bersikeras bahwa KPK justru tengah melindungi Nasruddin yang merupakan saksi dari kasus dugaan korupsi di PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau RNI. Terlepas dari bantahan itu, Antasari resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh polisi pada 4 Mei 2009. Tim penasehat hukum Antasari menilai ada beberapa kejanggalan dalam penanganan kasus pembunuhan Nasruddin. Di antaranya terkait penghilangan barang bukti penting berupa baju yang dikenakan korban di hari pembunuhan. Koordinator kuasa hukum Antasari, Boyamin Saiman, dalam keterangannya kepada tribunnews.com, 8 April 2015 lalu mengungkap fakta bahwa baju korban telah hilang atau dihilangkan. Selain itu terungkap pula fakta tentang upaya menghilangkan ukuran jenis peluru yang sesungguhnya dipergunakan untuk menembak korban. Ahli forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Abdul Munin Idris mengaku pernah dihubungi oleh petugas Polda Metro Jaya untuk menghilangkan ukuran peluru yang sesungguhnya. Selain itu, Munim mengatakan bahwa mayat Nasruddin sudah dimanipulasi sebelum dibawa ke RSCM untuk diautopsi. Meski beberapa bukti mengarah pada keterlibatan pihak lain termasuk polisi, Antasari tetap diyakini sebagai dalang di balik pembunuhan terhadap Nasruddin. Kapolda Metro Jaya saat itu, Irjen Pol Wahyono mengatakan, Antasari diduga kuat sebagai aktor intelektual pembunuhan itu setelah pihaknya menggali informasi dari 10 tersangka yang terlebih dahulu ditangkap. Para tersangka itu antara lain Daniel atau D, sang eksekutor, Edo atau E sebagai pemberi order, Henricus Giavalen atau H sebagai penerima order, dan Heri Santoso atau HS sebagai pengendara motor. Lalu A dan C sebagai pemantau lapangan saat eksekusi, AM sebagai pemantau kebiasaan korban, Williardi Wizard dan Jerry Kusuma sebagai penghubung, dan Sigit Haryo Wibisono sebagai penyandang dana. Antasari pun dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Pada 19 Januari 2010, Antasari dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum yang dipimpin Cirus Sinaga. Majelis Hakim PN Jaksel yang dipimpin Heri Suwantoro pada akhirnya memvonis Antasari dengan hukuman penjara selama 15 tahun pada Januari 2010. Antasari terus mengajukan berbagai upaya hukum demi dibebaskan meski banding, kasasi, hingga peninjauan kembali atau PK telah ditolak. Pada Selasa 28 April 2015, tim kuasa hukum Antasari mengajukan permohonan grasi ke Presiden Joko Widodo. Upaya tersebut didukung oleh keluarga Nasruddin. Akhirnya Antasari diputuskan bebas bersyarat pada 10 November 2016 setelah melewati 2/3 masa pidana. Dia bebas murni pada 2017 setelah Presiden Joko Widodo mengabulkan permohonan grasinya.